Shalom, haleluya, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan kami, channel Bukit Moria Ministry dengan program Renungan Harian. Tema renungan harian kita di hari ini yaitu layakkah aku disebut sebagai orang Kristen? Sekali lagi, layakkah aku disebut sebagai orang Kristen? Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dikatakan di sana di Antiokhia lah pertama sekali disebut murid-murid menjadi orang Kristen. Berbicara tentang kekristenan, ada banyak orang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Dari mulutnya berkata bahwa dirinya adalah orang Kristen. Di dunia ini juga banyak sekali mempunyai identitas sebagai orang Kristen, sebagai identitas KTP untuk membedakan agama. Bahkan di dunia ini juga banyak sekali dari lahir sudah juga menjadi orang Kristen, sebab keluarga-keluarganya mungkin Kristen, dari nenek moyang mereka, dari keluarganya, bahkan orang tuanya sudah menjadi Kristen. Pertanyaannya di dalam diri kita adalah, dalam hal-hal yang kita sudah lihat tadi, dari mulut kita mengaku menjadi Kristen, bahkan identitas kita, bahkan keluarga kita, pertanyaannya dalam diri kita adalah apa yang membuat saya dan Bapak Ibu menjadi Kristen, dan apakah layak kita disebut sebagai orang Kristen. Di dalam zaman modern hari-hari ini, istilah kekristenan sudah menjadi istilah yang umum. Sehingga karena sudah istilah yang umum, maka makna asli daripada kata kekristenan itu sudah menjadi hilang. Ya, kalau kita lihat makna kata dari kekristenan itu adalah pengikut Kristus, pasukan Kristus. Ya, bukan hanya sekedar KTP, enggak. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus sama seperti Kristus. Ya, apa yang membuat kata ini muncul? Ini adalah kata yang dibuat oleh orang-orang Romawi, pemerintahan Romawi kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Supaya apa? Supaya dapat membedakan mana orang Yahudi, mana orang Kristen. Sekalipun kata ini adalah kata ejekan. Karena bagi orang Yahudi, bagi orang Romawi, Kristus itu adalah sebuah sekte, ya, bagi orang Yahudi. Tapi sebenarnya bahwa Kristus itu adalah membawa kebenaran. Kita akan belajar apa yang membuat kita layak disebut sebagai orang Kristen. Sekali lagi, apa yang membuat kita disebut layak sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah Kristus terlihat di dalam kita. Yang pertama adalah Kristus terlihat di dalam kita. Artinya di sini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-26 dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama sekalinya disebut orang Kristen. Bukan cuma mulut kita yang mengaku bahwa kita Kristen, tetapi orang lain dapat mengaku mengatakan bahwa kita ini orang Kristen. Karena di dalam kita terlihat Kristus. Untuk menjadi pengikut Kristus, untuk membuat Kristus ada di dalam diri kita, pertama sekali adalah harus ada percaya. Kita harus percaya kepada Kristus. Percaya, Bapak Ibu Saudara terkasih, harus ada bukti, maka percaya itu layak disebut sebagai percaya. Ya, sekali lagi, percaya harus ada bukti, maka layak kita disebut sebagai percaya. Percaya tanpa ada bukti maka tidak layak disebut sebagai percaya. Maka layaknya kita disebut sebagai Kristen palsu. Kepercayaan murid-murid itu terlihat dari segala sesuatu, yaitu dari perbuatan mereka. Ya, kalau kita lihat dari perbuatan mereka, itu bagaimana mereka sama dengan Kristus. Itu mereka rela mati untuk
Kristus. Di ayat 19 di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 tadi dikatakan bahwa ada penganiayaan besar terjadi buat orang-orang Kristen. Bahkan ada kisah di mana Stefanus hilang, mati karena kematian yang sangat tragis oleh orang-orang Yahudi. Tapi ini tidak mematahkan semangat mereka, tapi justru semakin mereka gencar memberitakan firman Allah. Artinya melakukan sama seperti Kristus. Mereka rela kehilangan nyawa memberitakan Injil, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memperdulikan orang lain. Bahkan murid-murid rela dihukum mati, bahkan dikejar-kejar. Kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, terkadang mereka pindah tempat, tapi hal ini tidak mematahkan semangat mereka. Bahkan dikatakan mereka melakukan apa yang Kristus perintahkan. Itulah yang mereka lakukan, bukti dari kepercayaan mereka. Ya, itulah bukti dari kepercayaan mereka. Dari bukti inilah maka orang-orang Romawi dapat melihat Kristus ada di dalam diri orang-orang Yahudi. Kristus ada di dalam pikiran orang-orang pengikut Kristus. Sehingga orang-orang ini dapat membedakan orang mana yang orang Yahudi, mana pengikut Kristus. Sehingga orang-orang ini disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang Kristen tidak hanya sekedar KTP saudara menjadi orang Kristen, tidak hanya sekedar saudara lahir dari Kristen, dari nenek moyang saudara menjadi orang Kristen, tetapi kita belajar di sini orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita, maka kita layak disebut sebagai orang Kristen seperti murid-murid. Belajarlah kita mengikut Kristus dengan benar, sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar. Bukan hanya berbeda dari segi agama, tapi berbeda dari segi karakter kita. Karakter kita menjadi karakter Kristus. Berbeda dari segi perbuatan kita menjadi perbuatan sama seperti Kristus. Hati kita berbeda dari hati orang lain, karena di dalam hati kita ada hati Kristus yang terlihat oleh orang lain. Sehingga ini yang membedakan saya dan Bapak dan orang lain. Sehingga ini yang membedakan Bapak Ibu dengan orang lain, sehingga kita layak disebut sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, layakkah engkau disebut sebagai orang Kristen? Sudah terlihatkah Kristus di dalam diri kita? Yang kedua, apa yang membuat kita layak disebut sebagai orang Kristen? Yang kedua adalah alasan kita menjadi orang Kristen. Kita layak disebut sebagai orang Kristen ketika alasan kita benar menjadi orang Kristen. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Saya akan baca 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sekali lagi, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Setiap orang mempunyai alasan untuk mengikuti sesuatu, untuk mengikuti seseorang. Setiap orang mempunyai alasan melakukan sesuatu. Bahkan setiap orang mempunyai alasan untuk memiliki sesuatu. Dan setiap orang mempunyai alasan memberikan sesuatu. Demikian halnya dengan pengikut Kristus. Engkau menjadi pengikut Kristus mempunyai alasan. Apa alasannya? Di dalam alasan itu terdapat motivasi kita. Di dalam alasan kita mengikut Kristus, maka ada motivasi kita. Alasan yang benar itu akan mempunyai motivasi yang benar. Tapi alasan yang salah, maka akan mempunyai motivasi yang salah. Di dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa alasan kita mengikut Kristus yaitu untuk memuliakan Allah. Kenapa banyak hari-hari ini malu menyaksikan Kristus? Karena lupa bahwa alasan kita itu memuliakan Allah di dalam Kristus.
Ketika alasan ini menjadi alasan kita menjadi Kristen, maka kita layak sekali disebut sebagai orang Kristen. Firman Tuhan bilang, dikatakan, jika kita, di ayat 16 tadi, tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah kita malu, melainkan hendaklah kita memuliakan Allah di dalam Kristus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, apa alasan saudara menjadi Kristen hari ini? Kalau dari dulu, zaman dahulu, kita mempunyai alasan yang tidak baik dan tidak benar menjadi orang Kristen. Apakah saudara mempunyai alasan karena saudara ingin menikah dengan calon istri saudara karena Kristen? Apakah itu alasannya karena saudara ingin mempunyai jas nanti kalau sudah mati? Atau yang lain mungkin? Rubah alasan itu. Hari ini berbaliklah dan berkata bahwa alasan saudara mengikut Kristus adalah untuk memuliakan Allah. Maka engkau layak dan saya juga layak disebut sebagai orang Kristen. Jadi ada dua hal kita belajar di hari ini, yaitu bahwa kita layak disebut sebagai Kristen adalah ketika Kristus terlihat di dalam kita. Kita layak disebut sebagai Kristen ketika alasan kita benar menjadi Kristen. Jadi Bapak terkasih, ini yang menjadi renungan kita di hari ini. Selamat melakukan aktivitas kita, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.